Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kaila Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai internet gateway di Mikrotik. Nah, di sini terdapat 10 materi, yaitu yang pertama pengenalan internet gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, yang kedelapan NATRIX, yang kesembilan perapian konfigurasi, yang ke-10 ARP. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Pastikan kalian sudah membuka VMware-nya, lalu kalian bisa masuk menggunakan IP yang ini ya, teman-teman. Nah, lalu ini untuk namanya adalah Internet Gateway. Lalu ini kita klik Add. Nah, jika sudah, kita akan membuat topologi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung saja klik kanan, lalu pilih network. Nah, untuk namanya kita masih default yaitu net, untuk tipenya management cloud, lalu save. Selanjutnya kita klik kanan lagi, pilih node, lalu pilih Mikrotik Router OS. Nah, ini kita scroll ke bawah, untuk RAM-nya kita ubah menjadi 64, lalu scroll lagi ke bawah, ini untuk menu optionnya kita hapus semua. Nah, kalau sudah, ini kita save. Lalu kita akan menambahkan switch. Untuk menambahkan switch, kita mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Ini kita ke browser, lalu kita ketikkan LabHub. Ini kita buka websitenya. Setelah itu kita pilih menu add-ons, kemudian IO, lalu bin. Nah, ini mendownload ya, ini ya i86BI Linux L2 yang ini, lalu download. Maka akan otomatis terdownload. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi ini kita skip saja. Nah, setelah selesai mendownload, kita akan masuk ke WinSCP, login, kita ke menunya SCP, file protokolnya, lalu hostname-nya pakai IP yang di VMware, lalu portnya 22, untuk username-nya root. Nah, untuk password karena belum diubah, maka pakai pinet. Ini kita klikkan, lalu login. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder, lalu pilih OPT, Unit Lab, kemudian add-ons, IO, bin. Nah, lalu ini kita upload file image yang tadi di-download. Ini kita klik kanan, pilih upload. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita kembali ke Pinet Lab. Close lab dulu. Nah, lalu ini kita ke sistem. Kemudian pilih sistem setting. Selanjutnya fix permission. Oke. Nah, lalu kita kembali ke project Internet Gateway. Ini kita klik kanan, lalu pilih node, habis itu pilih Cisco IO. Nah, pilih icon switch. Ini kita share. Ini kita pilih yang switch PNG. Nah, lalu ini kita beri nama yaitu SW min Cisco. Kalau sudah, ini kita save. Kemudian saya akan menambahkan 5 FPGS. Ini kita klik kanan, lalu pilih node. Setelah itu pilih virtual PC. Nah, ini kita beri nama VPC1, lalu save. Lakukan juga untuk PC-PC yang lainnya.
Jika sudah, ini kita hubungkan semuanya. Nah, ini untuk ISP router boardnya menggunakan Ether 1, save. Lalu untuk router boardnya, ini kita menggunakan Ether 2. Lalu untuk yang switch, masing-masing menggunakan Ether. Nah, jika saat menghubungkan switch ke FVC 4 muncul interface exhausted, maka harus menambahkan jumlah interface switch. Ini kita klik cancel dulu. Kita ke switch, edit, lalu scroll ke bawah. Ini kita ubah menjadi 6. Sudah, ini kita save. Selanjutnya kita langsung saja sambungkan. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lanjut yang ke-5. Nah, pertama kita akan konfigurasi WAN terlebih dahulu, Tauhid Area Network. Nah, WAN adalah koneksi mikrotik ke ISP, DHCP client atau ISP bertindak sebagai DHCP server yang memberikan IP otomatis ke mikrotik kita. Setelah WAN, kita konfigurasi LAN. LAN adalah koneksi router ke klien atau FPC, kemudian kita konfigurasi NAT. Nah, NAT digunakan untuk mentranslate IP private menjadi IP public atau sebaliknya. Karena FPC menggunakan IP private, maka kita perlu NAT supaya bisa akses internet dengan CAN, out interface, dan action. Nah, konfigurasi WAN terdapat dua metode, yaitu yang pertama DHCP, lalu yang kedua yaitu statik atau manual. Nah, untuk yang DHCP atau CLI ini teman-teman bisa masuk ke mikrotik terlebih dahulu. Setelah login menggunakan user Kayla, di sini terdapat parameter yang kita dapat dari DHCP, yaitu ada 3, yang pertama IP address, DNS, lalu gateway. Nah, untuk ngeceknya ini kita bisa ketikkan IP DHCP client print detail. Nah, ini IP default muncul, kita hapus IP ini agar belajar dari nol. Lalu ini terdapat untuk gateway-nya yaitu 192.168.17.2. Ini kita catat 192.168.17.2. Nah, lalu untuk hapus IP default, ini IP-nya berada pada number 0. Nah, ini kita ketikkan remove number 0, enter, print. Nah, di sini IP-nya sudah terhapus ya teman-teman. Nah, lalu ini saya akan tambahkan DHCP client baru menggunakan perintah IP DHCP client add interface. Ini saya menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Lalu disable no. Enter. Lalu ini kita ketikkan IP address print. Nah, di sini IP sudah ada ya teman-teman, itu 192.168.17.161. Nah, lalu lanjut untuk yang DHCP mode GUI, teman-teman bisa masuk ke Winbox, lalu login via MAC address. Ini ya teman-teman, untuk usernya yaitu Kayla. Lalu ini kita connect. Nah, setelah itu kita masuk ke IP, lalu pilih DHCP client. Nah, di sini terdapat IP DHCP yang tadi kita sudah konfigurasi di sini ya teman-teman. Nah, ini kita hapus saja. Lalu ini kita pilih add, lalu Ether 1. Kemudian untuk interface-nya ini Ether 1. Ini wajib dicentang, lalu apply. Nah, itu ini untuk status, maka akan muncul IP address-nya, gateway, DNS. Setelah ini kita klik OK. Kemudian ini kita tes ping 88 di mute, kita punya terminal, lalu ping 8.8.8, enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Setelah tadi mengkonfigurasi di Winbox, ini kita akan hapus dulu IP DHCP yang tadi. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Lalu ini kita tambahkan IP address manual, IP address add
Ini kita menggunakan gateway yaitu 192.168.17.2. Nah, untuk yang belakangnya yaitu bebas. Teman-teman, ini saya menggunakan 24, jangan lupa pokoknya. Kalau sudah, interface-nya menggunakan Ether 1, lalu enter. Ya, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu ini kita coba ping gateway-nya. Nah, di sini hasilnya sudah TTL. Nah, lalu untuk itu kita tambahkan route gateway-nya, IP route at gateway lalu untuk set DNS-nya IP DNS set server 8.8.8, lalu kemudian cek IP di DNS print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, servernya 8.8.8, untuk dynamic servernya 192.168.17.2. Lalu, nah teman-teman, ini kita tes ping 88. Nah, ini hasilnya TTL. Lalu ping google.com. Ini hasilnya juga sudah sama, TTL. Nah teman-teman, ini kita ke static mode GUI. Kalau sudah buka Winbox, ini kita pilih IP lalu addresses. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa masukkan IP-nya, yaitu ini 192.168.17.164/24. Lalu untuk interface-nya yaitu Ether 1. Kalau sudah, klik OK. Lalu selanjutnya pilih IP lagi, lalu ke route tes. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa scan IP-nya ini, klik OK. Lalu untuk yang DNS-nya, nah ini untuk servernya yaitu 8.8.8. Kalau sudah, play lalu OK. Nah, untuk yang konfigurasi LAN, ini pada Winbox buka IP lagi, lalu address. Nah, ini pilih yang ini ya teman-teman, untuk interface-nya Ether 2. Nah, kemudian untuk yang DHCP server, ini bisa pilih IP lagi, lalu pilih yang DHCP kemudian untuk Ethernya yaitu Ether, interface-nya Ether 2. Sudah seperti ini, klik OK saja. Nah, kalau sudah dikonfigurasi semua, ini kita cek apakah FVC sudah mendapatkan IP. Ini kita klik 2 kali, lalu ketikkan IP DHCP. Nah, ini muncul Dora. Untuk hasil IP-nya yaitu 254. Selanjutnya yang FVC 2. Nah, untuk hasil IP-nya itu 253. Selanjutnya untuk yang FVC 3, IP DHCP. Ini muncul Dora. Untuk hasil IP-nya itu 252. Selanjutnya untuk yang FVC 4, untuk hasil IP-nya 251. Selanjutnya yang FVC 5, nah ini hasil IP-nya 250. Kemudian ini untuk konfigurasi NAT, kita ke Winbox lagi, lalu pilih IP, lalu firewall, mode NAT. Nah teman-teman, untuk
untuk chatnya ini. Lalu kemudian yang out menggunakan interface Ether 1. Untuk actionnya masuk QWERTY seperti ini ya teman-teman. Sudah bisa klik apply lalu oke. Ini berhubung saya sudah mengkonfigurasi semuanya, tinggal klik oke. Nah, lalu ini kita tes ping di semua PC-nya. Ini ke FVC 1, ini ping 88. Hasilnya TTL. Lalu ping google.com. Hasilnya juga sudah TTL. Lalu ke FVC 2, ini kita ping 88 TTL. Lalu ping google.com. Ini kita lakukan ke semua PC-nya ya teman-teman. Sudah TTL. Lalu ke FVC 3. Lalu ping google.com. Lanjut ke FVC 4. Lalu ping google.com. Kita TTL juga. Lalu ke FVC terakhir, ini kita ping TTL ya teman-teman. Lalu ping google.com juga. Nah, ini sudah berhasil semua, atau sudah TTL. Nah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai ARP. Nah, ARP itu berfungsi ketika kita melakukan request seperti ping 88 dan juga google.com, maka ARP akan mencatatnya. Nah, untuk melihat hasil pencatatannya, ini kita bisa membuka Winbox. Lalu ini kita ke IP. Nah, ini paling atas menu ARP. Nah, di menu ARP tersebut kita bisa melihat daftar IP-IP yang sudah melakukan request ke alamat seperti 88 dan google.com tadi. Pada tampilan itu kita bisa lihat ada IP dengan angka yaitu 254, 253, 252, 251, 250. Nah, yang merupakan IP milik ini PC tersebut. Ini ya teman-teman. Nah, jadi ada IP 253, 252, dan 254, dan 250, dan lain-lain. Semuanya ini tercatat pada tabel ARP. Nah, sekian pada pembahasan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.